sebelum menonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah obat-obat TBC untuk dewasa dan untuk anak. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang obat-obat TBC dan banyak sekali yang bertanya-tanya di kolom komentar tentang pengobatan TBC ini, sehingga pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tersebut ya, mengenai pengobatan TBC. Yang pertama itu kita harus ketahui dulu ya, bahwa penyakit tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan. Penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit yang menular, dan yang menjadi penyebab dari penyakit tuberkulosis itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Penyakit hipertensi itu kan, hipertensi, penyakit darah tinggi itu penyakit keturunan. Keturunan itu artinya misalnya ada orang tuanya hipertensi, bisa jadi menurun ke anaknya, jadi punya bakat untuk hipertensi juga jika dia menjalani pola hidup yang buruk gitu ya. Nah, namun kalau penyakit TBC ini bukan penyakit keturunan. Jadi TBC ini adalah penyakit yang menular melalui udara ya. Orang terinfeksi atau dinyatakan menderita penyakit TBC itu artinya dia pernah tertular dari pasien TBC. Jadi tanpa dia sadari, dia itu pernah satu ruangan, misalnya satu kantor atau satu kelas atau satu rumah dengan penderita TBC. Ini pasien TBC, seseorang yang kena TBC lalu dia batuk, bersin tanpa menggunakan masker, maka saat batuk dan bersinnya itulah keluar droplet atau dahak, percikan dahak. Nah, dahaknya itu mengandung bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Nah, seperti ini bentuknya, dan ini ukurannya sangat kecil, 3 mikron ya. Sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jika ruangan itu tidak langsung masuk sinar matahari ya, contohnya dia ruangannya gelap gitu, lembab, nah itu Mycobacterium tuberculosisnya akan bisa hidup lama di ruangan yang seperti itu. Jadi bakteri ini hanya bisa cepat mati jika dia terkena sinar matahari. Ketika pasien TBC batuk, bersin, kita yang sehat berada di ruangan tersebut ikut menghirup udara yang ada di situ. Sementara udara yang ada di situ itu sudah ada Mycobacterium tuberculosis yang masih hidup dan kita hirup. Ada dua kemungkinan ya, walaupun bisa jadi kita tetap kuat, tidak terinfeksi penyakit TBC jika sistem kekebalan tubuh kita kuat, staminanya bagus, kekebalan tubuhnya bagus. Sel darah putih yang ada di tubuh kita itu mampu melawan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita yang menang sehingga kita tidak terinfeksi atau tidak terkena TBC. Tapi kalau Mycobacterium tuberculosisnya masuk ke dalam tubuh sementara sistem kekebalan tubuh kita sedang lemah, kekebalan tubuh kita kalah, sel darah putihnya kalah, Mycobacterium tuberculosis yang menang, maka kita terkena penyakit TBC. Seperti itu prosesnya. Mycobacterium tuberculosis ini paling sering mengenai paru-paru nih, seperti ini ya. Jadi ada banyak sekali bakteri ini sini di paru-paru seseorang yang terkena TBC. TBC juga bisa terjadi di luar paru selain organ paru-paru ya. Ini bakterinya ya. Ini dia bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar gitu ya, Mycobacterium tuberculosis dia seperti ini bentuknya. Dan
Ini ya alasannya kenapa banyak sekali ya yang komentar di kolom komentar itu obatnya kok besar gitu ya. Obatnya besar, udah gitu harus minum banyak, misalnya sekali minum 2, ada yang 3, tergantung berat badan gitu kan. Intinya banyak yang bertanya-tanya kenapa obatnya banyak dan kenapa besar-besar. Ini kan tadi tubuh seseorang yang terinfeksi bakteri ini, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini kan ada banyak ya di dalam tubuhnya. Kemudian ini bakteri ini sifatnya itu tahan asam, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini bakterinya itu sangat kuat, dia itu tahan terhadap asam. Nah, artinya dia tidak cukup dengan hanya satu obat antibiotik saja untuk membunuh bakteri ini gitu. Makanya karena dia tahan asam, dia sulit untuk dibunuh, sulit untuk dibasmi gitu ya, dimatikan. Nah, sehingga penelitian terbaik hingga saat ini ya, hingga saat ini itulah ketemulah obat anti tuberkulosis yang ini. Mengkombinasikan ini semua ini tuh antibiotik, rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol. Nah, kebayang nggak kalau belum ketemu penelitian yang ini ya, kebayang nggak pasien TBC itu minum banyak sekali nih obat nih, rifampicin sendiri, misalnya isoniazid 1 tablet sendiri, pyrazinamid 1 tablet sendiri, etambutol 1 tablet sendiri gitu, kebayang nggak? Nah, makanya ini tuh obat ini tuh udah yang terbaik saat ini. Jadi sudah dijadikan dalam satu tablet ini. Dalam satu tablet ini tuh udah mengandung 4 jenis antibiotik sekaligus. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, sama etambutol di dalam satu tablet ini. Nah, kenapa harus sebanyak itu? Antibiotiknya ada 4 dan dosisnya juga sudah sudah diteliti dan hasilnya ini. Kombinasi antibiotik ini dan dosis inilah yang mampu membunuh Mycobacterium tuberculosis ini gitu. Kemudian itu pun harus 6 bulan karena dia sangat sulit untuk dibunuh ini bakterinya di dalam tubuh, apalagi jumlahnya itu banyak di dalam tubuh seseorang yang terinfeksi TBC. Jadi memang minumnya pun harus 6 bulan, harus selama itu, karena untuk membuat si Mycobacterium tuberculosis ini benar-benar mati gitu di dalam tubuh tuh, udah nggak ada lagi gitu. Harapannya seperti itu untuk pengobatan TBC ini. Tentunya itu harus diminum secara rutin. Kenapa rutin? Karena kalau tidak, bakteri yang ada di dalam tubuh pasien TBC tersebut bermutasi, semakin kuat, semakin kebal terhadap obat ini. Jadi suatu saat kalau misalnya tadi udah berhenti, 3 bulan berhenti, terus suatu saat dia ada gejala lagi dan diperiksa masih TBC, dia sudah tidak bisa minum obat ini lagi. Jadi tubuhnya udah nggak mempan lagi pakai obat yang ini. Jadi nanti masuk ke multi drug resistant namanya. Diberikannya tuh disuntik gitu. Jadi itu obat TB MDR namanya multi drug resistant, dan isinya kandungannya itu lebih keras karena tadi yang obat yang ini aja yang udah 4 jenis antibiotik aja udah kebal tubuhnya karena tadi dia berhenti minum obat belum 6 bulan. Jadi Mycobacterium tuberculosis yang ada di tubuhnya itu semakin kebal terhadap obat, semakin bermutasi, semakin kuat, sehingga dia butuh obat yang lebih
keras lagi untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dalam tubuhnya gitu. Jadi jangan sampai tubuh kita itu resisten ya terhadap obat TBC ini. Hasil penelitian membuktikan pasien itu misalnya nih belum 6 bulan, baru jalan 3 bulan, karena dia merasa ada gejala, obat 3 bulan tidak ada gejala, merasa sembuh, terus dia berhenti. Lalu kalau kita berhenti minum obat sementara, pada saat 3 bulan itu bakterinya masih ada, walaupun tanpa gejala bakterinya itu masih ada di dalam tubuh. Makanya harus tuntas sampai 6 bulan. Pokoknya diikutin minum obat ini sampai 6 bulan. Tujuannya untuk membunuh seluruh Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam tubuh yang jumlahnya ribuan itu, biar mati semuanya, biar TBC-nya sembuh. Sekian dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.